dua orang itu harus dicoret gitu. Dua orang harus dicoret nanti menjelang hari H Piala Asia tanggal 15. Halo teman-teman, ketemu lagi di BG Mepo ya guys ya. Memang masih terasa kekalahan atas Libya kepada Indonesia di pertandingan semalam 4-0 ya guys ya, tapi itu harus dilupakan secepatnya karena kita akan segera nanti pertandingan di tanggal 5 nanti, yang pertandingan sebenarnya tanda kutip sesungguhnya ya guys ya, karena ada poin ranking FIFA di situ, ada poin FIFA yang akan dijalankan, dalam artian kalau kita kalah kita bisa turun, kalau kita menang kita bisa naik peringkat. Formasi apa yang akan dipakai melawan Libya tanggal 5 nanti, kita juga masih penasaran karena formasi yang nggak biasa dipakai melawan Libya semalam. Oke, kita lanjut aja, nggak usah berlama-lama. Ya, kalian udah melihat di layar kalian ya guys ya. Jadi ini adalah formasi memang yang dipakai semalam oleh Sintayong di babak pertama ya guys ya. Kiper Sarul Trisna, kiri Harhan, tengahnya ada Wahyu, Rizky Ridho, Yakub Sayuri. Di gelandang tengahnya ada Mark Locke, Ricky Kambuaya, kirinya Dendi, kanannya Ramdhani Lestaluhu, Saldil Ramdhani, di derajat Rafael Struijk. Jadi ini Dendi ini dengan Rafael Struijk bergantian ya guys ya. Jadi Sintayong ada semacam strategi posisi-posisi yang bisa bertukar, dan juga pemain itu bisa menempati posisi pemain yang lain gitu ya guys ya. Jadi kalau saya baca ya dari babak pertama, kita mulai dari belakang. Jadi sebenarnya di posisi belakang ini ada pemain inti dan ada pemain cadangan guys. Jadi Sintayong itu bereksperimen ataupun dengan mengimprovisasi pemain-pemain yang di babak pertama itu enggak yang langsung inti semua sebenarnya. Dia udah punya nama-nama pemain inti sebenarnya, tapi ini formasi seakan-akan dia masih coba ya, tapi sebenarnya enggak, karena ini formasi yang memang udah pernah juga dipakai sama dia kalau lawannya selevel ya guys ya gitu. Kecuali lawannya agak di atas dia, lawan Vietnam aja kita masih pakai 352, Geran 442 ngos-ngosan gitu kan, atau 4231. Jadi di belakang ini udah ada pemain intinya sebenarnya. Sintayong udah dapat nama sebenarnya. Nah, kalau saya prediksi sih Rizky Ridho ini intinya gitu ya. Rizky Ridho ini intinya nih, pemain intinya. Ya Sayuri, Wahyu, Pratama nih cadangan nanti di bench gitu kan. Nah, kalau kita ke tengah, dia lagi nyoba si Dendi. Ditaruh di kiri dia bagus gak gitu kan. Ternyata hasilnya kalian bisa tonton bisa lihat. Nah, di tengah ini, tiga ini lagi dicoba nih, dari 4 ini yang intinya siapa gitu. Kalau menurut saya sih intinya Mark Locke ya guys ya. Mark Locke, karena posisi defensive midfielder kita tuh lemah, dalam artian selain Mark Locke, Ivar Jenner belum ada lagi. Karena apa? Rahmat Irianto kan cedera. Sebenarnya ada Rahmat Irianto di situ. Kita ingat lagi lawan Kuwait itu, Rahmat Irianto sangat perannya itu besar sekali. Jadi kita merasa kehilangan juga untuk Rahmat Irianto yang cedera gitu kan. Jadi ada Mark Locke, yang intinya Mark Locke nih ya guys ya. Nah, di kanannya itu Sadil. Misalnya dia pakai dia pakai 442 STY nih, nggak pakai 352. Sadil kanannya intinya. Nah, Ricky Kambuaya kan head to head sama Ivar Jenner. Siapa yang akan dipilih gitu kan? Kalau Ivar Jenner habis cedera, dia bagus mainnya di pertandingan uji coba, 3 pertandingan uji coba, kemungkinan Piala Asia dia dipilih. Tapi kalau dia mainnya kayak semalam, mungkin Ricky Kambuaya masih bisa menempati posisi inti gitu kan. Nah, Dendi ini kan saingan sama Rafael Struijk sebenarnya di kiri itu. Rafael Struijk ini di kiri sebenarnya, agak ke kiri. Dia kan modelnya kan, Rafael Struijk kan dibikin kayak Son nih, Son Heung-min ya, Tottenham Hotspur. Kita lihat babak kedua, formasinya berubah guys ya. Kita akan lanjut babak kedua nih guys. Ya, kita balik lagi ini babak kedua ya guys ya. Ini formasi di babak kedua nih. Jadi hampir 10 pemain diganti oleh STY. Yang mengagetkan saya tuh Witan ditaruh di bek kanan. Tapi emang juga Witan di Persija pernah jadi wing back kiri. Dia punya sprint kecepatan yang sangat baik, turun naik dia kuat, dia punya stamina. Jadi sama STY diimprove di bek kanan. Nah, sebenarnya ini opsi ketiga sih sebenarnya kan. Karena di opsi pertama ada Asnawi ya, opsi kedua ada Sandy Walsh. Ini opsi ketiga kalau misalnya situasi-situasi yang bisa memungkinkan atau mendadak harus digunakan gitu.
Ini untuk di bek kanan. Nah, di center back ini lagi dicoba Jordi Amat sebenarnya sama Justin Hapner. Karena apa? Yang biasa main itu kan 3 itu ada Elkan Bagot, Jordi Amat, Rizky Ridho gitu kan. Nah, si Jordi ini ya kalian bisa tahu sendiri ya, kalau saat-saat tertentu dia lagi pegang bola mental diambil orang, tahu-tahu bisa menyebabkan peluang matang buat lawan ataupun gol. Nah, kalau Justin Hapner kan karena dia semalam baru tiba paginya, dia langsung dimainin, dan Sintayong pengen melihat, pengen mencoba gitu ya, pengen posisi apa yang cocok ataupun adaptasinya seperti apa Justin. Ternyata memang di luar dia melakukan blunder, dia punya passing keren guys. Dia punya passing, dia punya ketenangan, ya gaya-gaya back Eropa ya seperti itu. Tapi untuk adaptasi Justin masih kurang karena dia baru hadir pagi. Tapi memang hal-hal seperti itu nanti harusnya udah nggak terjadi lagi ya guys ya. Udah krusial banget karena event yang sesungguhnya jangan sampai kita masih bermain-main. Kalau bisa uji coba lah, langsung serius gitu kan. Nah, di kiri nih sebenarnya cadangan nih si Edo. Dia pilihan ketiga. Sama kayak Witan, pilihan ketiga nih. Karena apa? Di kiri itu kan ada Saint Petinama ya guys ya. Saint Petinama sama si Pratama Arhan. Kayaknya dicoba nih si Edo gitu. Kenapa ada percobaan-percobaan? Karena apa? 2 orang itu harus dicoret. Gitu, 2 orang harus dicoret nanti menjelang hari H. Piala Asia tanggal 15. Kemungkinan setelah uji coba lawan Iran nih guys ya. Nanti juga saya akan mengabarkan. Kita lanjut ke tengah. Nah, ke tengah itu sebenarnya lagi dicoba di sayapnya nih. Lagi dicoba di sayapnya. Kalau Ivar Jenner sama Marcelo Ferdinand inti nih. Kemungkinan besar inti sama Mark Klok di tengah. Kalau dia pakai 5-3-2 ya, 3-5-2. Tapi kalau dia pakai 4-4-2, dia dicoba nih. 2 nih. Marcel sama si Ivar Jenner. Kenapa Marcel ditaruh di sini? Karena ada Adam Malis. Kalau dia pakai 4-4-2 formasinya seperti ini. Tapi memang agak berat. Karena kemarin aja lagi lawan Irak kita pakai 3-5-2 kan. Di belakang itu Jordi Amat, Elkan Bagot, Rizky Ridho. Jadi ini Sintayong mencoba untuk percobaan di 4-4-2. Nah, kalau pakai 3-5-2 udah ada video saya sebelumnya. Jadi seperti itu ya guys ya. Agak sedikit analisa formasi dari pertandingan kemarin babak pertama dan babak kedua. Mungkin kita akan membuat video lagi kita dengan video-video terbaru seputar timnas melawan Libya di pertandingan kedua nanti. Kalian tetap support channel ini, jangan lupa di subscribe, like, and share. Kasih yang udah nonton, dukung terus timnas Indonesia, dukung terus pelatihan yang sekarang, dukung terus pemain Indonesia. Walaupun kalian kritik boleh, tapi jangan dihujat, kasihan juga ya. Jadi kalian harus berpikir smart sedikit, berpikir punya rasa empati ya, punya rasa ya enggak enak hati, harus punya rasa juga kalau untuk mengucapkan atau menuliskan atau berkata-kata di media sosial orang gitu kan. Tapi kalau untuk pribadi dengan keluarga nggak masalah. Oke, makasih yang udah nonton, sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, salam sepak bola.